Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena telah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita memulai dulu dengan doa supaya kegiatan hari ini menjadi lebih berkah. Dari anak-anak sekalian, apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, boleh silahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tersebut kegiatan kita hari ini dapat menjadi lebih lancar ya. Oke. Sebelumnya apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau misalnya baik. Apakah anak-anak bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Semangat dong. Oke, kalau misalnya sudah semangat, mungkin kita bisa mulai dari perkenalan dulu ya, karena kan mungkin anak-anak sekalian di sini kan dari kelas-kelas yang berbeda, ya kan? Ya. Oke, mungkin kita perkenalan mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri Ibu baiknya? Kanan. Oke, mungkin boleh dari sini. Perkenalkan, nama saya Siti Musana dari kelas 84. Perkenalkan, nama saya Anissa Titi Ramadhani dari kelas 83. Perkenalkan, nama saya Sarah Manada dari kelas 82. Perkenalkan, nama saya Maitesar, saya dari kelas 86. Perkenalkan, nama saya Renaldi Tufina Rohim dari kelas 82. Perkenalkan, nama saya Emra Faendia dari kelas 81. Oke, baiklah. Berarti semua di sini sudah saling tahu ya nama satu sama lain. Mungkin biar lebih akrab lagi, mungkin Ibu mau tes nih. Kira-kira kalian udah tahu belum nama teman-teman sekelasnya? Mungkin yang ini. Coba nama temannya yang ini siapa? Maitesar. Maitesar. Oke, kalau misalnya ini Rafa. Rafa nama temannya yang ini siapa? Oke, berarti anak-anak sekali di sini sudah saling mengenal ya. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, kegiatan kita hari ini yaitu adalah bimbingan kelompok. Anak-anak di sini sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum? Belum atau sudah pernah? Oh, belum. Baiklah, kalau misalnya belum pernah, semoga kegiatan bimbingan kelompok pertama kali ini bisa memberikan banyak pengalaman baru ya bagi kalian. Oke. Tadi kan Ibu udah bilang nih kalau misalnya kita akan melakukan bimbingan kelompok. Kira-kira anak-anak sekalian di sini ada yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu? Belum tahu? Oke, jadi kalau belum tahu Ibu izin untuk menjelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Jadi seperti yang kita lakukan ini ya, bimbingannya itu dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti Ibu harapkan anak-anak sekalian itu bisa aktif dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Karena di bimbingan kelompok ini dinamika kelompok itu yang sangat diperlukan. Karena kalau misalnya dinamika kelompoknya semangat, maka bimbingan kelompoknya juga akan semangat. Oke? Dari sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Ya. Oke, lanjut kita ke asas-asas dari bimbingan kelompok. Kenapa sih kita harus tahu asas-asas? Asas-asas ini bisa dibilang itu adalah peraturan dari bimbingan kelompok supaya nanti ke depannya itu lebih lancar gitu dalam melakukan kegiatannya. Yang pertama itu ada keterbukaan. Keterbukaan itu Ibu berharap anak-anak sekalian di sini itu bisa dengan terbuka ya untuk menyuarakan pendapatnya, tidak usah malu-malu. Di sini kita sama-sama saling belajar. Jadi semoga nanti anak-anak bisa aktif untuk menyuarakan pendapatnya. Lalu ada kesukarelaan. Anak-anak sudah datang ke sini, Ibu harap anak-anak sukarela untuk mengikuti kegiatan. Lalu juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini itu bukan berarti kalau misalnya setelah kita keluar dari ruangan ini, itu teman kalian itu bertanya misalnya, tadi kalian di dalam kelas itu ngapain gitu. Kalian nggak mau ngasih tahu jawabannya. Nah, itu bukan seperti itu maksudnya. Tapi kalau misalnya nih di dalam bimbingan kelompok ini ada permasalahan ataupun ada perkataan ya yang mungkin dianggap itu tuh aib ataupun itu tuh adalah sesuatu yang memalukan, Ibu harap anak-anak bisa menyimpan rahasia tersebut hanya dengan kita-kita saja. Seperti itu. Oke, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau misalnya seperti itu kita
mungkin bisa lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Oke, baiklah. Tadi kan kita sudah memulai pembukaan dari kegiatan kita kali ini. Nah, untuk supaya anak-anak mungkin bisa lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan, mungkin kita akan melakukan ice breaking nih. Siapa yang mau main? Oke, kalau seperti itu kita bakalan main yang namanya itu game cucuk cabut mungkin namanya. Jadi di game ini itu nanti tangan kiri kalian dibuka. Nah, terus nanti tangan kalian di satu, terus nanti di ini ditaruh di atas tangan teman kalian. Oke. Peraturannya kalau misalnya dia angkanya ganjil, kalian harus nangkep tangan teman kalian. Tapi yang tangan di sebelah kanannya itu kalian angkat supaya nggak ketangkep sama teman kalian. Kalau misalnya angkanya genap, ya udah dibiarin aja gitu ya. Nggak usah diapa-apain ya. Nah, supaya lebih seru, mungkin bisa nih kita, mungkin dari ibu. Nanti ibu nyebutin angka, nanti sebelah ibu Uswatun juga nyebutin angka. Jadi masing-masing kita bisa nyebutin angka ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, oke lanjut. 7. 11. 3. 5. Kenapa ibu? Ini terakhir. 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, apakah anak-anak bersemangat setelah mengikuti ice breaking? Sudah. Apakah anak-anak berarti sudah siap ya untuk masuk ke tahapan berikutnya? Siap. Baiklah, jadi topik bahasan kita pada hari ini yaitu mengenai sekolah lanjutanku. Mengapa ibu mengangkat topik ini padahal kalian masih kelas 8? Itu karena dalam menentukan sekolah lanjutan yang akan kalian pilih setelah SMP, itu diperlukan yang namanya perencanaan. Jadi ibu harapkan setelah kalian mengikuti kegiatan ini, kalian sudah memiliki perencanaan. Kira-kira setelah ini kalian akan melanjutkan ke sekolah yang mana. Mungkin sebelum ibu lanjut, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak di sini memiliki cita-cita atau karir impian? Ya, oke, boleh. Sarah. Sarah pengen jadi dokter. Yang lain, Tasar? Tasar mau jadi polisi. Yang lain? Oke, mungkin ini dulu. Tasar mau jadi dokter juga. Satu pengen jadi dokter. Oh, kalau Renaldi pengen jadi tentara? Psikolog. Kalau misalnya Nisa pengen jadi psikolog. Terakhir Rafa? Kalau misalnya Rafa pengen jadi pengusaha. Sudah baik ya anak-anak kalau memiliki perencanaan karir di masa depan. Lalu sebenarnya anak-anak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan karir itu? Belum. Apakah ada yang ingin berpendapat? Kira-kira nih dari sepemahaman kalian, karir itu apa sih? Mungkin boleh? Tidak usah malu-malu. Misal karir itu pekerjaan, misalnya boleh. Oh, karir itu pekerjaan. Yang lain mungkin kalau misalnya menurut Nisa, karir itu adalah pekerjaan. Yang lain? Oke, mungkin masih agak bingung ya dengan apa yang dimaksud dengan karir. Jadi, kalau misalnya anak-anak lihat di sini, karir itu adalah hal yang ingin dilakukan di masa depan. Jadi, karir itu adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Jadi, kalau misalnya ditanya karir itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya dari sini, karir itu adalah sesuatu yang ingin kalian jalani. Jadi kayak tadi misalnya Sarah pengen jadi dokter. Berarti Kak Sarah itu ingin melakukan kegiatan dokter tersebut selama sepanjang hidupnya gitu. Atau misalnya Rafa pengen jadi pengusaha. Berarti Rafa ingin menjalankan pengusaha tersebut selama sepanjang hidupnya. Tuh, paham? Lanjutnya ke perencanaan karir. Seperti ibu bilang, karir itu kan adalah sesuatu yang ingin kalian lakukan seumur hidup. Berarti kan hal tersebut kan memerlukan proses. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan perencanaan karir. Kira-kira anak-anak di sini tahu tidak apa yang dimaksud dengan perencanaan karir? Oke, mungkin Aswatun? Cara untuk mendapatkan pekerjaan. Yang lain? Siapa lagi? Dasar? Cara untuk mewujudkan cita-cita. Baik sekali. Satu lagi? Sarah?
cara untuk bertahan hidup. Oke, benar sekali ya dari yang anak-anak telah bilang. Kalau misalnya perencanaan karir itu, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, yaitu proses melalui masa seseorang memilih sasaran karir di waktu yang akan datang dan jalur karirnya yang akan membentuk karir. Jadi, kalau misalnya bisa dibilang perencanaan karir ini berarti kalian itu sudah menyusun nih kira-kira. Tadi kan kalian sudah punya cita-cita kan? Nah, kalian menyusun cara kira-kira bagaimana ya supaya aku ini nanti bisa mencapai sasaran tersebut. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ini? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Lalu, kenapa sih karir itu harus direncanakan? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Mengapa karir itu harus direncanakan? Oke. Karena kalau tidak direncanakan, bentar, temannya dulu ya. Karena kalau tidak direncanakan, kita tidak akan mendapatkan pekerjaan. Oh, kalau tidak direncanakan, kita tidak memiliki pekerjaan, tidak akan mendapatkan pekerjaan. Cesar? Karena kalau tidak direncanakan, kita akan tidak bisa menuju cita-cita. Kita tidak akan bisa mewujudkan cita-cita kita. Tadi siapa lagi yang angkat tangan? Sarah? Karena kalau nggak direncanakan itu nggak bakal disusun rapi. Oke, kalau tidak direncanakan tidak akan disusun rapi. Mungkin ada lagi? Bu? Oke, benar sekali ya dengan yang teman-teman bilang, kenapa sih karir itu harus direncanakan? Tadi kan sudah dijelaskan, karir itu adalah sasaran, jadi cara kita untuk menggapainya. Jadi mengapa harus direncanakan? Benar sekali tadi kata anak-anak ibu, kata teman-teman kalian, karena kalau nggak direncanakan kita akan kebingungan. Kita bingung nih, kita setelah ini mau lanjut kemana misalnya. Jadi kita bingung nih, apa yang mau kita lakukan. Kita bingung kira-kira kemampuan apa sih yang kita perlukan untuk mencapai pekerjaan impian kita atau cita-cita impian kita. Makanya mengapa perencanaan karir itu sangat penting dan harus direncanakan. Lalu lanjut kepada sekolah lanjutan setelah SMP. Mengapa tadi Ibu bertanya dulu nih, apa sih cita-cita kalian? Mungkin ada yang tahu kenapa sih Ibu kira-kira bertanya apa sih cita-cita kalian sebelum masuk ke dalam materi ini? Mungkin bisa? Ada perbedaan antara SMA sama Oke, yang lain? Ini satu lagi, Renaldi. Oh, ya, Sarah. supaya tahu kalau kayak kan misalnya dokter itu lebih ke dominan ke SMA. Sedangkan kayak pengusaha itu cocok juga di SMK. Ya, oke, benar sekali ya. Jadi mengapa Ibu tadi menanyakan dulu di awal? Karena salah satu cara kita untuk melakukan perencanaan karir adalah dengan memilih sekolah lanjutan kita setelah SMP. Karena kan habis ini anak-anak pasti akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kan? Oleh karena itu, pemilihan sekolah lanjutan ini sangat penting supaya anak-anak itu nanti bisa tahu nih kira-kira dengan cita-cita yang aku pilih itu, aku ini cocoknya masuk SMA atau SMK ya. Nah, mungkin anak-anak di sini sudah tahu belum sebenarnya perbedaan SMA dengan SMK? Sudah ada yang tahu? Sudah tahu. Oke, kalau misalnya sudah tahu, ini Ibu ada sticky notes. Jadi mungkin anak-anak di sini bisa menuliskan dulu kira-kira apa sih perbedaan SMA dan SMK yang kalian tahu. Mungkin bisa digilir saja ya ke teman-temannya. Jadi dengan sticky notes ini, anak-anak membawa pena? Anak-anak bisa menuliskan kira-kira apa sih yang kalian ketahui mengenai perbedaan dari SMA dan juga SMK. Selain dari perbedaan SMA atau SMK, kalian juga bisa menuliskan apa saja sih yang sebenarnya kalian ketahui tentang SMA ataupun SMK. Sudah? Sudah. Yang belum, tidak apa-apa, masih Ibu tunggu. Sudah? Anak-anak sudah menuliskan? Oke, mungkin Ibu ingin mendengar pendapat dari Rafa. Mungkin Rafa bisa, kira-kira menurut pendapat Rafa, apa sih yang Rafa ketahui tentang SMA dan SMK? Kalau SMA tuh fokus ke belajar itu. Ujian juga. Dan juga praktek-prakteknya. Oke. Terus kalau SMK tuh fokus praktek. Oh, lebih fokus pada praktek. Oke, Renaldi, apa yang Renaldi tuliskan ke dalam ini? Terima kasih Rafa pendapatnya. Perbedaan SMA dan SMK itu, kalau SMA bisa belajar lebih ke materi, atau lebih kurang dari praktek. Kalau SMK lebih ke praktek. Oke, baik. Terima kasih Renaldi. Cesar? Makanya perbedaan SMA dan SMK itu, kalau SMA itu masih fokus belajar atau
Ya. Sedangkan SMK itu dia fokusnya dengan praktek. Thank you Tesar. Selanjutnya. Menurut saya SMA itu lebih fokus ke materi, sedangkan SMK itu lebih sering ke praktek, kayak sering terjun ke lapangan. Oh, lebih sering terjun ke lapangan. Selanjutnya Nisa. SMA itu kayak fokusnya ke buku-buku materi, Mm-mm. ada prakteknya tapi ya. Oh, SMK langsung turun lapangan. oke, thank you. Terakhir. Kalau SMA itu hanya fokus ke pelajaran, sedangkan SMK hanya fokus ke hal-hal komputer dan lebih banyak praktek. Oke, baik. Terima kasih. Baik, berarti anak-anak sebenarnya sudah paham ya kalau misalnya SMA itu dia itu lebih ke materi, Bu. Sedangkan prakteknya itu tidak terlalu banyak. Kalau misalnya SMK, dia itu memang lebih sering praktek, Bu. Dia lebih sering terjun ke lapangan karena dia memang kejuruan. Jadi benar sekali ya apa yang disebutkan oleh anak-anak mengenai perbedaan SMA dan SMK. Kalau misalnya SMA itu, dia itu memang lebih berfokus kepada mata pelajaran. Jadi kalau misalnya SMA itu dia memang lebih memberikan pelajaran akademik, persiapan anak-anak ingin masuk ke perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya di SMA juga, itu nanti kalian itu akan mendapatkan mata pelajaran pilihan yang bisa kalian sesuaikan dengan jurusan kuliah yang kalian inginkan. Misalnya tadi Sarah ingin menjadi dokter kan, berarti nanti kalau misalnya Sarah memilih SMA, Sarah itu akan memilih mata pelajaran pilihan yang memang disesuaikan untuk bekal persiapan ke dokter, seperti itu misalnya ke biologi, ke kimia. Jadi nanti mata pelajaran pilihan yang Sarah pilih itu memang membantu Sarah supaya Sarah bisa masuk ke kedokteran. Nah, terus juga kalau misalnya di SMA itu, dia itu prakteknya itu lebih ke hal-hal akademis. Jadi misal di mata pelajaran itu, nanti di mata pelajaran itulah kalian akan melakukan praktek sesuai dengan mata pelajaran yang sedang kalian ambil. Misalnya kalau misalnya kimia, mungkin kalian prakteknya itu lebih ke bagaimana sih melihat dari reaksi percampuran zat-zat kimia. Terus juga kalau misalnya di SMA itu, untuk menentukan kelulusannya itu, kalian itu lebih kepada ujian akhir. Jadi kalian itu akan mendapatkan ujian tulis, di mana ujian tulis itu nanti akan menjadi penentu apakah kalian lulus atau tidak. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Nah, berarti kita lanjut ke SMK ya. Kalau misalnya SMK benar sekali tuh dari yang anak-anak bilang. Kalau misalnya SMK itu dia memang lebih kepada praktek. Jadi nanti kalau misalnya SMK ini kan namanya saja sudah kejuruan kan. Jadi nanti prakteknya itu sudah menjurus ke jurusan yang kalian pilih. Misalnya kalian ingin masuk tata boga. Nah, kalau misalnya di tata boga, berarti nanti praktek kalian itu kalian langsung praktek dari jurusan tata boga tersebut. Misalnya kalian tahu bagaimana caranya menghitung gizi, kalian tahu caranya menata piring, plating. Intinya prakteknya nanti itu langsung menjurus kepada jurusan yang kalian pilih. Nah, tapi anak-anak di sini itu sudah tahu belum kira-kira pengen masuk SMA atau SMK mana? Sudah. Oke, mungkin Ibu pengen tahu kalau misalnya di sini pengen SMA atau SMK? SMA. 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 Oh, semuanya di sini pengen masuk SMA. Apakah ada yang minat untuk masuk SMK? Belum. Kalau Ibu boleh tahu kenapa kalian lebih minat untuk masuk SMA? Oke? Karena kalau itu lebih mudah, enaknya masuk SMK. Karena kalau SMK itu susah. Oh iya, karena dia sudah menjurus tadi ya. Mungkin kenapa Rafa ingin masuk SMA? Karena SMA tuh lebih mudah dari SMK pelajaran. Oh, lebih mudah karena dia tidak banyak prakteknya mungkin ya. Kalau misalnya Usmatun? Kalau SMA tuh lebih mudah, terus kalau SMK tuh kan banyak kayak komputer, terus praktek, mungkin susah. Oh, seperti itu. Berarti anak-anak karena ingin melanjutkan ke perguruan tinggi semua ya? Oke. Benar, berarti baik sekali ya. Amin. Anak-anak sudah memiliki perencanaan karir yang baik ya berarti. Walaupun masih SMP sudah tahu nih, aku nanti pengen kuliah. Berarti sudah menentukan kira-kira sekolah lanjutannya yang mana. Gitu. Oke, baiklah. Sebenarnya kalaupun kalian nanti berubah pikiran untuk masuk SMK, SMK itu juga bisa masuk ke perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu selain S1 juga ada yang namanya D4. D4 itu bisa dibilang lanjutan gitu dari S1 itu kan dia sama kayak SMA kan, tapi lebih susah, mungkin lebih tinggi. Kalau D4 itu dia sama saja dengan SMK tapi versi kuliahannya. Jadi dia memang lebih mendalam lagi prakteknya. Kalau D4 itu dia kalau tidak salah itu 80% praktek, 20%-nya itu pembelajaran.
Sementara kalau di perkuliahan 80%-nya pembelajaran teori, 20%-nya praktek. Gitu. Nah, tadi Ibu lanjut ya ke SMK. Kalau misalnya SMK itu dia lebih ke praktek. Terus juga ujiannya itu dia kalau SMA tadi tulis, ujian kompetensi yang kalian pahami tentang mata pelajaran. Kalau misalnya SMK ini dia nanti ada yang namanya ujian kejuruan. Jadi di akhir itu nanti kalian itu ada bisa dibilang ujian kompetensi. Jadi diuji nih, kira-kira kalian kompeten atau tidak untuk lulus dari jurusan tersebut. Terus juga jurusan dari SMK itu ada banyak. Ibu ambil contoh dari SMK yang ada di Palembang ya. Kalau misalnya SMK 3 itu dia lebih berfokus kepada pariwisata dan juga bisnis. Jadi jurusannya itu berhubungan dengan perkantoran, terus juga dengan pariwisata. Terus kalau misalnya SMK 2 tahu anak-anak di mana? Tahu di mana? Nggak tahu? Ke arah Kenten. Jadi SMK 2 itu di arah Demang. Di dekat Demang. Nah, SMK 2 itu di dekat Demang. Kalau misalnya SMK 2 itu dia itu lebih ke jurusan otomotif. Jadi dia jurusan komputer, terus juga jurusan perbengkelan, teknik mesin, itu ada di SMK 2. Kalau misalnya anak-anak lebih ke untuk praktek kehidupan gitu ya, maksudnya untuk jasa-jasa gitu kayak masak, hotel, salon, kecantikan, terus juga desain, itu anak-anak bisa di SMK 6. Tuh, jadi kalau misalnya nanti kalian tertarik nih untuk ngeliat-ngeliat SMK, kalian tentukan dulu kalian mau jurusannya apa, baru nanti kalian bisa mencari SMK yang menyediakan jurusan tersebut. Karena tidak semua SMK itu memiliki jurusan yang sama seperti SMA. Mungkin itu. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau misalnya tidak ada, setelah penjelasan dari Ibu, mungkin apakah anak-anak di sini masih ada yang bingung atau sudah cukup dengan penjelasannya? Cukup? Apakah ada yang ditanyakan dulu? Oke, mungkin tadi dari Ibu bilang mungkin banyaknya pilihan itu membuat kalian bingung. Mungkin memang tadi awalnya itu kalian itu sudah memilih nih kalau misalnya aku pengen SMA, tapi mungkin setelah dengan penjelasan dari bimbingan kelompok kita ini, aduh kayaknya SMK juga tertarik gitu ya. Nah, tidak apa-apa. Jadi Ibu di sini itu sudah menyiapkan yang namanya itu kartu pertanyaan. Jadi, bagaimana Bu cara memainkan kartu pertanyaannya? Jadi anak-anak di sini mungkin bisa berpasangan dulu, satu orang satu. Jadi bisa berpasangan. Boleh mungkin bergabung dengan pasangannya. Kalau sudah menentukan pasangannya. Oh, sudah. Oke, berarti pasangannya itu sedepan-depanan ya? Oke, jadi Ibu akan membagikan kartu, satu orang itu akan mendapatkan 3 kartu. Nah, nanti kalian itu saling bertanya ya, saling bertanya dengan teman sedepanannya. Jadi misalnya Rafa mendapatkan 3 kartu. Nah, di sini Rafa akan menanyakan kartu tersebut kepada temannya. Begitupun nanti Nisa sebaliknya juga menanyakan kepada temannya. Oke, Bu bagikan ya kartunya ya. Ya. 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Tolong kasih ke temannya. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, mungkin anak-anak bisa berdiskusi ya. 5 menit cukup untuk berdiskusi? Oke. Silakan. Langsung. Kamu udah ngediskusiin belum rencana kamu lulus saat mungkin? Berarti anak-anak sudah selesai ya menanyakan dari pertanyaan tersebut? Sudah. Oke, siapa yang ingin pertama kali menceritakan kartu tersebut? Saya. Boleh, Renaldi. Dari jawaban Sarah tadi, yang saya ingat adalah apakah ada kegiatan di luar sekolah yang kamu ikuti yang sangat kamu nikmati? Jawaban Sarah adalah pramuka. Pramuka sangat ia nikmati semasa waktu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya, apa tanggapan orang tuamu mengenai kelanjutan sekolah yang kamu pilih? Jawaban Sarah, dokter itu cita-cita Sarah adalah dokter. Kata orang tua Sarah, dokter itu sangat sulit untuk digapai. Terus siapa yang kamu percaya untuk berbagi keluh kesah kebingungan ini? Jawaban Sarah adalah orang tuanya. Oh, orang tuanya. Oke, Ibu tadi pengen tahu menurut orang tua Sarah kan di waktu itu sulit. Berarti Sarah didukung atau tidak dengan orang tuanya? Didukung. Oh, didukung. Cuma orang tua aku ngasih kayak motivasi kalau misalnya mau jadi dokter itu harus lebih giat belajar karena
buat jadi dokter itu susah. Oh, seperti itu. Baik. Kita kembali ke Renal. Menurut Renal, kartu tersebut yang pertanyaannya paling menarik menurut Renaldi apa? Apakah ada kegiatan di luar sekolah yang kamu ikuti dan sangat kamu nikmati? Oke, kalau menurut Renaldi itu apa? Pramuka. Oh, pramuka sama juga. Karena? Karena pramuka itu kata Sarah emang enak diikuti. Oh, oke. Terima kasih Renaldi. Selanjutnya Sarah. Dari hasil pertanyaan yang saya tanyakan kepada Renaldi tadi, kesimpulan saya yaitu, bayangkan kamu sekarang sudah lulus SMP. Ceritakan bagaimana imajinasimu menjadi anak SMA atau SMK. Dari jawaban Renaldi tadi, Renaldi ini sepertinya mau lebih ambis lagi di SMA nanti. Terus, apa yang membuatmu bingung menentukan pilihan setelah lulus SMP? Renal nggak bingung karena Renal dari sekarang, dari kelas 8, itu udah nyiapin perencanaan matang-matang. Oh iya, berarti sudah perencanaan karir yang baik ya. Apakah informasi lanjutan sekolah yang kamu dapatkan sudah cukup? Menurut jawaban Renal tadi, dia sudah mendapatkan informasi lanjutan sekolah yang sudah cukup. Oke, thank you Sarah. Menurut Sarah, yang pertanyaan paling menarik? Ya, bayangkan kamu sekarang sudah lulus SMP. Ceritakan bagaimana imajinasimu menjadi anak SMA atau SMP. Oke, kalau misalnya pertanyaan itu diberikan kepada Sarah, Sarah mau jawab apa? Aku bakal jadi anak yang ambis, yang fokus sama pendidikan banget, dan nggak mau ikut ekstrakurikuler lagi. Oke. Karena mau fokus ya. Lebih fokus ke akademik karena pengen udah lanjut mau ke kuliahan gitu ya. Oke, thank you Sarah. Selanjutnya Rafa. Dari jawaban pertanyaan yang saya berikan kepada Anissa tadi, pertanyaan pertama gitu, jika seandainya Anissa tidak masuk sekolah impiannya, perasaan Anissa yaitu sedih. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana gambaran pekerjaan Anissa ketika dewasa nanti? Pekerjaannya yaitu memperbaiki mental seseorang. Terus soal terakhir, kegiatan atau ekstrakurikuler apa yang Anissa ikuti sesuai dengan passion karirmu? Jawaban Anissa tadi yaitu tari, tapi tidak sesuai dengan passion karirnya. Oh, seperti itu. Jadi tari itu cuma untuk menambah waktu, nambah pengalaman gitu ya. Oke, kalau misalnya menurut Rafa, kira-kira pertanyaan yang paling menarik apa? Kegiatan atau ekstrakurikuler apa yang kamu ikutinya sesuai dengan passion karirmu? Kalau misalnya Rafa? Pramuka, tapi bukan sesuai dengan karirnya. Oh, tapi Rafa senang untuk ngikutnya ya. Oke, thank you Rafa. Selanjutnya Nisa. Dari pertanyaan yang aku tanyain tadi ke Rafa, aku tahu kalau dia tuh nggak takut gagal, kalau impian dia tuh nggak tercapai gitu. Terus juga dia mau masuk SMA karena dia kata dia SMA tuh lebih mudah. Oh ya, karena nggak banyak praktek mungkin ya Rafa ya. Terus dia juga belum mendiskusikan habis lulusnya mau kemana sih. Oke, kalau misalnya menurut Nisa, waktu yang paling menarik? Apakah kamu takut akan kegagalan atau tidak mencapai apa yang kamu inginkan? Kalau misalnya dari Nisa sendiri? Aku enggak sih, karena itu kalau gagal berarti itu sebagai motivasi aku biar Oke, yang penting udah berani mencoba gitu ya. Oke, thank you Nisa. Selanjutnya Tesar. Kenapa semuanya? Enggak apa-apa. Kenapa semuanya pada ketawa kalau pas Tesar? Oke, boleh lanjut Tesar. Dari soal yang saya berikan ke Aswatin tadi, apa yang kamu takutkan ketika sudah lulus SMP nanti? Jawaban Aswatun adalah dia takut kalau SMA nanti dia tidak ada teman. Dan soal yang kedua, apa hal yang akan kamu rindukan ketika sudah lulus nanti? Jawaban Aswatun adalah dia merindukan teman-temannya. Yang soal ketiga, apakah kamu sudah memahami perbedaan SMP? Mungkin kita bisa tarik nafas dulu. Udah. Oke. Sudah lebih tenang. Oke, boleh Tesar dilanjutin. Pelan-pelan aja Tesar, enggak apa-apa. Apakah kamu sudah memahami perbedaan SMA dan SMK dengan baik? Jawaban yang terakhir adalah SMA itu adalah fokus belajar dan banyak materi.
Sedangkan SMK itu dia masih berfokus praktek. Oh, oke. Thank you, Tessa. Terima kasih, Tessa, atas pendapatnya. Sekarang, Usatun. Saya sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Jawabannya adalah jika kamu diharuskan memilih SMA atau SMK, kamu pilih yang mana? Saya memilih SMA karena cita-citanya ingin menjadi polisi. Oke, lanjut. Yang kedua, apa yang sudah kamu lakukan sebagai persiapan setelah lulus SMP? Saya sudah menyiapkan hadiah untuk guru-gurunya. Oh, oke, lanjut. Apa kamu sudah menentukan mau lanjut SMA, SMK, MA atau MK? Dia melanjutkan SMA. Oh, melanjutkan SMA. Dari pertanyaan tersebut, kira-kira yang paling menarik menurut Usfatun apa? Apa yang sudah kamu lakukan sebagai persiapan setelah lulus SMP? Oke, menurut Usfatun? Sama kayak itu apa? Menyiapkan hadiah untuk guru. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian sudah memainkan kartu pertanyaan karir ya. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya nggak bagaimana perasaannya setelah memainkan kartu tersebut? Boleh, Usfatun? Setelah tadi memainkan kartu, saya sudah tahu pendapat umum saya untuk depannya. Oke, rencana ke depannya. Oke, baiklah. Jadi tadi anak-anak sudah selesai memainkan kartu. Ibu berharap pertanyaan-pertanyaan dari kartu tersebut itu pasti semakin membuka jalan kalian untuk melakukan perencanaan karir, memilih sekolah lanjutan yang akan kalian pilih nanti ya. Oke, baik, kita ke selanjutnya. Kenapa sih perencanaan akademik itu penting? Tadi seperti yang udah Ibu sebutkan di awal ya, kalau misalnya untuk menghindari kebingungan, terus juga membantu mengatur waktu, mengurangi stres, dan juga membantu untuk mencapai tujuan. Apakah ada ingin berpendapat dari 4 ini, kalian setuju dengan yang mana? Tentang perencanaan karirnya? Oke, boleh. Mungkin ada ingin memberikan pendapat, kalian setuju dengan yang mana? Kalau misalnya mengapa perencanaan akademik itu penting? Boleh, Sarah? Membantu mencapai tujuan. Karena kalau nggak direncanain itu biasanya kayak nanti aja deh. Jadi kayak lebih malas. Kalau direncanain kan kayak kita punya wishlist nih buat mewujudinnya. Berarti kayak kita punya jadi acuan gitu ya. Kira-kira kita mau ngapain sih gitu ya. Oke, satu lagi. Kalian setuju dengan yang mana? Renaldi? Oh, benar apa? Aku tuh yang menghindari kebingungan. Nah, kalau misalnya ngerencana ke Sesuatu gitu ya. iya, itu kita bingung namanya gimana ngerencanainnya. Ya. Oke, baiklah. Jadi anak-anak sudah tahu ya kenapa perencanaan akademik itu penting. Baik, sebelum Ibu tutup, itu tadi adalah materi terakhir kita pada bimbingan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, apakah anak-anak sudah paham mengenai perencanaan karir dan juga sekolah lanjutan yang akan kalian pilih? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah, Ibu memiliki lembar evaluasi. Jadi lembar evaluasi ini juga adalah bisa dibilang peta menuju sekolah impianku. Jadi di sini ada pertanyaan yang harus anak-anak isi dan juga di sini itu nanti Ibu bisa tahu nih kira-kira sudah sepaham apa sih kalian dengan topik kita kali ini ya. Di sini kalian bisa tulis perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan. Oke, paham? Bu bagikan satu, tolong bagikan ke temannya juga. Bisa langsung diisi sekarang ya. Ya, kan. Bingung hambatan gimana? Apakah anak sudah selesai menuliskan peta menuju sekolah impian kalian? Sudah. Oke, jadi itu adalah lembar evaluasi sekaligus kesimpulan dan juga penyampaian pesan-kesan kita pada bimbingan hari ini. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian bisa membacakan ya ke teman-teman kalian kira-kira apa peta menuju sekolah impian kalian. Mungkin Ibu mulai dari Tesar saja. Boleh, Tesar? Oke, sekolah impianku adalah SMA 10. Cara mencapai sekolah impianku adalah belajar dengan baik. Yang sudah aku lakukan untuk mencapainya adalah belajar dengan baik. Hambatan dan cara mengatasinya adalah belajar keras untuk bekerja keras untuk melawannya. Perasaanku jika nanti lulus sekolah impianku adalah sangat senang. Oke, thank you Tessa. Kasih tepuk tangan untuk Tessa. Pesan-pesan untuk kegiatan hari ini? Pesan untuk hari ini adalah sangat senang dan juga bagus. Oke, thank you Tessa. Selanjutnya ke Uswatun.
sekolah impianku adalah SMA 10. Cara mencapai sekolah impianku belajar aja meskipun kadang pelajarannya lebih sulit. Yang sudah lakukan untuk mencapainya, belajar dengan giat. Hambatan dengan cara mengatasinya, aku harus lebih giat belajar. Perasaanku jika nanti lulus sekolah impianku senang dan terharu karena bisa masuk sekolah impian. Oke, kesempatan untuk hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Nusratun. Selanjutnya Nisa. Sekolah impian aku SMA Negeri 26 Jakarta. Terus cara aku mencapai buat masuk sana itu harus lebih belajar. Terus yang aku udah lakuin belajar di sekolah kayak fokus gitu. Terus hambatan kadang aku susah fokus. Jadi kalau belajar tuh kayak nyemil dulu atau enggak masalah. Oh ya, oke. Terus kalau aku lulus di sekolah itu aku senang. Oke, kesan-pesan hari ini. Seru. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk Nisa. Selanjutnya Rafa. Sekolah impianku adalah SMA 10. Cara mencapai sekolah impianku itu giat belajar. Yang sudah aku lakukan untuk mencapainya itu rajin belajar. Hambatan dan cara mengatasinya, aku bingung pilih sekolah yang mana. Cara mengatasinya, aku harus lebih giat lagi belajar. Oke, kesan-pesan ya, terus? Jika nanti lulus sekolah impianku itu senang. Kesan-pesan hari ini? Kegiatan hari ini menyenangkan dan bermanfaat juga bagi kita. Oke, kasih tepuk tangan untuk Rafa. Selanjutnya Renaldi. Sekolah impianku adalah SMA Tintara Nusantara. Cara mencapai sekolah impianku adalah belajar dengan giat. Yang sudah aku lakukan untuk mencapainya adalah latihan di akademi, fisik maupun mental. Hambatan dengan cara mengatasinya adalah nilai, dan cara mengatasinya adalah belajar dengan lebih giat lagi. Perasaanku jika nanti lulus sekolah impianku adalah senang dan sangat bersyukur. Oke, kesan-pesan hari ini? Menyenangkan dan seru, dan ingin mengikuti kegiatan ini. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Renaldi. Terakhir, Sarah. Sekolah impian aku itu kalau nggak SMA 1, SMA Sumsel. Terus cara mencapai sekolah impianku itu dengan cara giat belajar. Terus apa yang sudah aku lakukan untuk mencapainya? Belajar serta mengikuti bimbel akademik. Terus hambatan dan cara mengatasinya. Hambatan aku itu kadang suka males kayak males banget hari ini les karena nggak ada waktu buat main sama teman. Terus cara mengatasinya itu mengingat kembali bahwa ada wishlist yang harus dicapai. Terus perasaanku jika nanti lulus sekolah impianku, sangat bangga karena tidak semua orang bisa masuk ke sekolah tersebut. Oke, untuk kesan-pesan hari ini? Bermanfaat. Kasih tepuk tangan untuk Sarah. Oke, jadi anak-anak sudah menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini, terus juga sudah menyampaikan kesan-pesannya. Alhamdulillah ya, berarti kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena telah bersedia untuk datang dan juga aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dan semoga kegiatan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan apa yang kalian rencanakan itu tercapai.